Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Ida. Bentar, kok warnanya masih hitam putih? Bentar. Oke, udah. Maaf, kesalahan teknis. Kita ulang. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Ida Ayudita Lingga Iswambari, nomor absen 19, kelas 11, IPA 5. Di sini, saya akan membahas salah satu tokoh pahlawan pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Burhanuddin Muhammadiyah atau yang disingkat dengan BM Dia. Yang akan saya bahas di sini adalah siapa sih Burhanuddin Muhammadiyah? Lalu apa peranan beliau terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan alasan saya memilih Burhanuddin Muhammadiyah sebagai tokoh yang saya bahas. Kalau gitu, ayo kita mulai. Siapa sih Burhanuddin Muhammadiyah atau yang disingkat dengan BM Dia? Beliau merupakan wartawan Asia Raya yang lahir pada tanggal 17 April 1917 di Kuta Raja Aceh dari pasangan suami istri yaitu Muhammadiyah dan Siti Saidah. Beliau adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Nama asli Burhanuddin Muhammadiyah hanyalah Burhanuddin. Kemudian beliau menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean bea cukai di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah dan ibunya adalah wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Beliau seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal saat beliau berusia 9 hari dan ibunya meninggal saat beliau berusia 9 tahun. Usia 17 tahun, Burhanuddin Muhammadiyah pindah ke Jakarta. Ia meneruskan sekolah di Kesatrian Institut Bandung milik Dr. Doris Dekker dan memilih jurusan jurnalistik. Burhanuddin sesungguhnya tidak mampu membayar biaya sekolah. Namun, melihat tekadnya untuk belajar, ia diizinkan untuk terus belajar dan bahkan diberikan kesempatan kepadanya menjadi sekretaris di sekolah itu. Karir Burhanuddin Muhammadiyah dalam dunia jurnalistik terbilang bagus karena beliau menekuni profesinya. Setelah lulus sekolah, menjabat menjadi redaktur di Harian Sinar Daily Medan. 1 tahun setengah di Medan, kemudian kembali ke Jakarta menjadi pegawai di Harian Simpo, juga berprofesi sebagai penerjemah dan pembantu kantor penerangan Konsul Jenderal Inggris di Jakarta. Tahun 1942 menjadi penyiar bahasa Inggris di Radio Nippon Hosokyoku karena kecakapannya saat terbentuk surat kabar Asia Raya yang diprakarsai oleh Jepang. Burhanuddin Muhammadiyah menjadi pemimpin redaktur luar negeri pada tahun 1945. Bahkan, beliau mendirikan usahanya sendiri, yaitu Bulanan Percaturan Dunia. Ketika bekerja di Radio Hosokyoku, itulah Burhanuddin bertemu dengan Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian pada 18 Agustus 1942 mereka menikah. Lalu, apa peranan Burhanuddin Muhammadiyah pada proklamasi kemerdekaan Indonesia? Burhanuddin Muhammadiyah adalah salah satu dari segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda sebagai wartawan. Ia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut atas perintah langsung dari Bung Hatta. Bermula saat Burhanuddin Muhammadiyah ikut menunggu di ruang tengah rumah Laksamana Maeda, manakala Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun draft teks proklamasi. Setelah draft itu disetujui oleh para wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetiknya. Beliau ikut menemani Sayuti mengetik. Setelah naskah ketikan itu ditandatangani Soekarno dan Hatta, Sayuti membuang begitu saja draft proklamasi tersebut. Tak seorang pun menaruh peduli pada draft tulisan tangan Soekarno itu. Toh sudah ada naskah ketikan yang lebih resmi dan diteken langsung oleh Soekarno-Hatta, tapi beliau mengambilnya. Insting itu tak salah. Tepat sebelum semua orang bubar, Bung Hatta memberi tugas khusus kepada beliau. Saudara yang bekerja di kantor Dome, kawatkan sedapat-dapatnya berita proklamasi itu ke seluruh dunia yang dapat dicapai. Demikian pesan Hatta. Sesuai dengan perintah Muhammad Hatta, Burhanuddin Muhammadiyah bersama para wartawan yang hadir di rumah Laksamana Tadashi Maeda bergegas melaksanakan tugas sebagai wartawan untuk menyebarkan berita proklamasi.
Beliau langsung menuju percetakan milik Ili Sasmita di Pecenongan, Siliwangi dan mencetak berita sekitar 1000 lembar. Beliau menyebarkan berita tersebut menggunakan pickup De Soto bersama supir yang bernama Bos ke wilayah Jakarta. Berita tersebut mulai disebarkan sekitar pukul 6. Kemudian, naskah asli yang disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah selama ini kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Beliau membawa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Alasan saya memilih Burhanuddin Muhammadiyah sebagai tokoh yang saya bahas karena proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bagi saya, hal kecil yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia sangat penting. Meskipun hanya selembaran kertas, kesigapan dan kepekaan Burhanuddin Muhammadiyah dalam melihat situasi sesaat setelah teks proklamasi diketik, kemudian naskah proklamasi yang asli dibuang begitu saja, beliau dengan segera mengambil dan menyimpannya. Menjadikan alasan saya memilih Burhanuddin Muhammadiyah karena itu merupakan suatu hal yang luar biasa dan patut diteladani bagi kita untuk jeli dalam menghadapi berbagai kesempatan yang ada. Banyak pemikirannya di bidang pers yang bermanfaat bagi negeri ini. Surat kabar yang beliau tulis banyak berjasa menyiarkan berita-berita sekitar perjuangan bangsa dan negara, khususnya berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari tangan Burhanuddin Muhammadiyah pula lahir coretan-coretan sejarah bangsa. Baik, sekian video dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Ling. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.